Halo anak didikku kelas 9, Shalom. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama saya Ibu Silitonga. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 2, yaitu mengenal gerejaku. Jika minggu lalu kita sudah membahas materi bagian yang pertama tentang perpecahan-perpecahan dalam gereja, sekarang kita akan membahas materi bagian yang kedua, yaitu tentang gereja di Indonesia dan bagaimana gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesehatan, buat keselamatan, buat kesempatan yang kami rasakan. Hingga pada hari ini Bapa, kami masih bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Bapa, Engkau yang memberkati anak didik kami yang belajar dari rumah. Engkau juga yang memberkati hamba yang memberikan pengajaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas A, perpecahan gereja, kemudian B, perpecahan berikutnya, dan sekarang kita masuk bagian C, gereja di Indonesia. Kekristenan datang di Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara, pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Namun demikian, kekristenan Nestorian di Barus hilang begitu saja. Kekristenan berikutnya datang pada abad ke-16 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan di Nusa Tenggara Timur. Jadi karena Indonesia itu berlimpah dengan rempah-rempah, sehingga orang-orang barat, dalam hal ini Portugis dan Belanda, datang mencari rempah-rempah ke Indonesia. Salah satunya itu adalah di Maluku, karena Maluku itu memang berlimpah dengan rempah. Mereka datang ke sana karena mereka itu beragama Katolik dan Protestan, sehingga ketika mereka datang ke sana, mereka juga sambil menginjili. Kemudian ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman seperti RMG yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan lain-lain yang melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia. Ini salah satunya adalah I.L. Nommensen yang datang menginjili di Tanah Batak, dan dari situlah cikal bakal berdirinya HKBP. Kemudian ada juga lembaga EMS yang melayani di Sulawesi, Bali, dan Halmahera. Dan ada juga lembaga Basel Mission yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Di kemudian hari ada pula gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat yang kemudian menyebarkan Injil dan melahirkan Gereja Metodis Indonesia, Christian Missionaries Alliance atau CMA yang aktif di Kalimantan Timur dan Bali. Dan datang pula kelompok Bala Keselamatan, sebuah aliran yang terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanannya di Jawa, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Jadi dengan banyaknya denominasi dan aliran yang masuk ke Indonesia, sehingga itu dapat memicu perpecahan. Jadi untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia.
Sekarang berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang biasa kamu dengar dengan PGI. Kini jumlah anggota PGI mencapai 88 gereja. Selain PGI, ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PII, Persekutuan Injili Indonesia, PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PBI, Persekutuan Baptis Indonesia, GMAHK, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Jadi gereja-gereja sesuai dengan aliran masing-masing membuat persekutuan. Tetapi yang menaungi persekutuan-persekutuan sesuai dengan aliran-aliran tersebut adalah PGI. Artinya PGI lah persekutuan tertinggi di Indonesia. Pada kenyataannya doa dan harapan Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu masih tetap ada. Sehingga pada bulan Mei 2013 menjelang sidang raya ke-10 Dewan Gereja-Gereja Sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity, artinya perayaan keesaan di Jakarta. Jadi acara ini dibuat agar gereja-gereja itu senantiasa bersatu. Bersatu tidak Jadi acara ini dibuat agar gereja-gereja yang ada di Indonesia tetap bersatu. Bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, bukan. Melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersatu bukan menjadi satu gereja, bukan, tapi menyatukan hati dan jiwa dalam pelayanan. Nah, sekarang bagian D, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Nabi Yeremia dalam kitabnya memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Jadi dimanapun gereja itu berada, harus tetap mengusahakan dan mendoakan kota tempat tinggalnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini bisa kita baca dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Jadi artinya di sini kita sebagai gereja, dimanapun kita berdiam, dimanapun kita tinggal, kita harus senantiasa memelihara dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Mengapa Nabi Yeremia mengirimkan surat kepada orang Yahudi? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas. Mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan di Babel. Eksklusif itu adalah tertutup. Mereka menutup diri terhadap orang-orang Babel, padahal mereka sudah dibuang ke negeri Babel itu. Karena itulah Nabi Yeremia memperingatkan mereka dengan menulis surat kepada orang Yahudi. Nah, dari apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa orang Israel tidak boleh hidup eksklusif atau tertutup dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Jadi dimanapun kita berada sebagai gereja, kita tidak boleh menutup diri dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita lihat dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri,
Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Artinya, gereja itu dimanapun berada tidak boleh menutup diri. Gereja itu harus berbaur, gereja itu harus peduli dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya dan harus peduli dengan lingkungan alam ciptaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat beberapa gerakan yang dilakukan oleh gereja, yaitu gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Kita lihat beberapa contoh. Di Minahasa, kerapatan gereja Protestan Minahasa mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran di Teluk Buyat sebagai bencana nasional. Bencana ini disebabkan oleh kehadiran sebuah perusahaan tambang emas di sana. Jadi di sini gereja itu harus mampu menyuarakan kebenaran. Ketika bencana terjadi akibat kehadiran perusahaan tambang emas, maka gereja itu harus angkat suara dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan. Contoh kedua, di Sumatera Utara, Huria Kristen Batak Protestan terlibat dalam gerakan untuk menolak perusakan lingkungan karena penebangan hutan. Jadi gereja itu tidak boleh tinggal diam melihat hal-hal yang terjadi di lingkungan, perusakan lingkungan, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Gereja itu harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Contoh yang ketiga, Gereja Kristen Protestan Indonesia yang terletak di Sumatera Utara juga menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan yang rusak karena penebangan pohon-pohon kemenyan yang menjadi getahnya sumber pendapatan masyarakat setempat. Jadi apapun yang namanya pengerusakan lingkungan, gereja tidak boleh tinggal diam. Itulah artinya gereja harus senantiasa mengusahakan kesejahteraan kota di mana gereja itu berada. Senantiasa gereja itu harus berdoa untuk kota di mana gereja itu ada. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini pemaparan materi. Sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Soal pengetahuan. Yang pertama, tuliskan minimal 10 nama gereja yang kamu ketahui. Jadi banyak sekali nama-nama gerejanya, Ibu minta 10 saja. Yang kedua, tuliskan hasil persidangan di Yerusalem. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Sekarang kita masuk soal keterampilan. Pada materi dikatakan, bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tugas kamu. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan gerejamu untuk mewujudkan kesatuan jiwa dan hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus? Nah, Ibu yakin kamu sudah paham. Apa menurut kamu yang bisa dilakukan oleh gereja untuk mewujudkan kesatuan jiwa dan hati untuk pelayanan? Jawaban dikirim dalam bentuk rekaman video. Jadi kamu tulis dulu jawabannya dan kamu bacakan, tetapi kamu rekam dalam bentuk video dan itulah yang akan kamu kirimkan kepada Ibu. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembahasan materi kita di bab 2 ini. Ibu minta kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu dan kamu kerjakan evaluasinya. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran bab 3. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.